Saudara-saudariku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Ketika kita kecewa dan terluka, satu-satunya yang kita butuhkan adalah harapan. Harapan bahwa rasa kecewa pada akhirnya akan terobati. Harapan bahwa luka di hati kita akan suatu saat bisa sembuh. Saat ini aku tidak tahu, tidak pula mengerti apa yang sedang meresahkan hatimu. Apakah kau resah karena perbuatanmu sendiri, atau kau merasa resah yang menimbulkan luka karena perbuatan orang lain? Saudara-saudariku terkasih, Allah mencintaimu bagaimanapun keadaanmu. Dialah Allah yang mengerti, Dialah Allah yang peduli. Allah tidak pernah memandang hina dirimu dan diriku ketika hati kita patah dan remuk. Seperti Raja Daud yang dalam Mazmur 51 ayat 19 mengatakan, "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah." Saudara-saudariku terkasih, bagaimanapun kondisi hatimu saat ini, Allah tetap mengasihimu, karena begitulah sejatinya Dia. Tetaplah bersamaku saat ini, saudara-saudariku. Buka hatimu dan resap-resapkan firman Allah yang akan sama-sama kita dengarkan. Ayat-ayat Alkitab yang menguatkan ketika hati kita kecewa dan terluka. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Allah kita dekat denganmu dan dekat pula denganku ketika kita berteriak memohon pertolongannya. Allah kita tidak sejauh yang kita duga. Mazmur 34 ayat 16 tidak mengatakan bahwa Allah akan menghindarkan kita dari segala masalah dan mara bahaya. Tapi Allah menjanjikan ada bersama-sama dengan kita, kemudian membawa kita keluar dari masalah dan mara bahaya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudariku, kau dikasihi, kau dicintai. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Alkitab memuat cerita-cerita tokoh Alkitab yang merasa sendiri dan ditinggalkan. Mereka yang merasa kecewa dan terluka. Perasaan-perasaan manusia seperti kecewa dan terluka bahkan masih dirasakan manusia sampai pada saat ini. Alkitab tidak hanya berbicara pada para tokoh Alkitab tersebut. Alkitab juga tidak hanya berbicara pada mereka ketika suatu cerita ditulis. Tapi Alkitab juga menyentuh hati dan memberitakan kasih Allah padamu dan padaku sekarang. Dan seperti Allah telah menyertai mereka, Allah juga menggenapi janji dan penyertaannya pada kita saat ini. Allah mengerti, Allah peduli. Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Apakah kau lelah dan masalah menghimpitmu saat ini, saudara dan saudariku? Ajakan Allah sangat jelas. Allah ingin kita datang untuk mendapatkan ketenangan. Jangan bentangkan jarak pemisah atau bangun tembok penghalang. Allah ingin kau dan aku membuat sebuah keputusan pribadi
untuk datang padanya dan mendapatkan kelegaan. Dia mengulurkan tangannya padamu, dan dengan kasih setianya, Dia sedang menunggumu. Yesaya 42 ayat 3-4. Buluh yang terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Saudara-saudariku, segala hal yang kita alami sering menunjukkan kalau hidup ini terasa tidak adil kepada kita. Tidak semua pekerjaan baik yang kita kerjakan dengan susah payah membuahkan hasil yang menyukakan hati dan mendatangkan sukacita bagi kita. Terkadang juga, setiap niat baik yang kita lakukan malah berakhir dengan kekecewaan dan luka batin. Allah yang penuh kasih dan rahmat turut serta merasakan apa yang kau dan aku rasakan. Allah selalu mempunyai cara yang tidak kita duga untuk membuat segala luka dan kecewa kita perlahan-lahan menyusut. Kejutannya seringkali hadir di kehidupan kita ini dan membuat kita benar-benar merasakan kasih dan rahmat, serta pengharapan yang kembali tumbuh di dalam Allah sendiri. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus tidak mengatakan bahwa hidup kita akan terbebas dari masalah. Kesulitan akan tetap datang. Rintangan dan halangan akan melemahkan kita. Tapi di atas semuanya itu, Yesus sendiri berjanji bahwa dalam kesulitan yang menghimpit jiwa kita, kau dan aku akan beroleh damai sejahtera. Karena ketika Anak Manusia datang dan mengalami penganiayaan, pada akhirnya Dia mengalahkan dunia. Saudara-saudariku terkasih, Allah kita memberikan kesembuhan ketika kau patah hati dan terluka. Dia membalut luka-lukamu, menyelamatkan jiwamu dan menyegarkan badanmu. Tangannya selalu terbuka untukmu, saudaraku. Dia pernah merasakan apa yang kau rasakan. Dia mengerti hatimu. Saat ini juga Dia ada bersamamu, menunggumu membuka hatimu. Buka pintu hatimu, saudaraku. Biarlah Dia masuk dan memberikan berkat anugerahnya kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang kudus, mencintaimu selalu. Amin.